Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jamil Iksan, NIM T20191222. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penulisan proposal yang telah saya kerjakan beberapa waktu lalu, yakni yang berjudul peningkatan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran pakem dengan metode drill dan latihan pada pembelajaran matematika di SDN 4 Gambiran Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jamil Iksan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya tulis beberapa waktu lalu dengan judul peningkatan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran pakem dengan model drill dan latihan pada pelajaran matematika di kelas 5 SDN 4 Gambiran. Kaitannya dalam hal ini, tugas ini merupakan suatu tugas untuk memenuhi tugas mata perkuliahan. Jadi mohon maaf bila ada kekeliruan ataupun kekurangan dalam tulisan masalah dalam konteks proposal ini. Yang pertama, ada beberapa yang perlu saya sampaikan, yakni dalam proposal ini terdiri dari 3 bab, yakni pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Kaitannya yang pertama ialah judul penelitian. Judul penelitian ini saya cantumkan mengapa kok matematika, dikarenakan saya sendiri sangat suka sekali dengan pelajaran matematika, terlebih dalam hitung menghitung seperti begitu. Yang kedua ialah latar belakang. Latar belakang yang mana kualitas pendidikan yang ada di negara Indonesia ini memang jauh dari kata cukup, artinya belum sepenuhnya mencapai standar yang telah diinginkan. Maka dari situ perlu adanya tindakan, upaya kerja keras dan terus-menerus untuk mengejar ketertinggalan, sehingga nantinya akan mampu berkompetisi secara terhormat, secara baik dalam era globalisasi. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, maka diperlukan adanya orang-orang yang ahli pada bidangnya sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Setiap orang dapat berperan secara maksimal. Termasuk di dalamnya adalah guru. Guru di sini merupakan suatu profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus atau profesionalisme guru. Artinya profesional adalah sebuah profesi yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Dalam hal ini guru memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, sehingga muncullah slogan yakni no teacher, no education, yang berarti tidak ada guru, tidak ada pendidikan. Dengan kata lain, guru merupakan komponen kunci dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Tidak hanya cukup itu, mengenai guru itu sendiri dituangkan bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 40 Ayat 2B tentang Sidiknas, guru sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan sangat strategis dalam menentukan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Artinya baik buruknya suatu pendidikan, lemah atau kuatnya suatu pendidikan itu tergantung guru itu sendiri dalam proses pembelajarannya. Untuk guru itu sendiri perlu adanya kualifikasi akademik, sertifikasi pendidik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru yang kompeten dan profesional adalah guru yang piawi dalam melaksanakan profesinya. Adapun untuk standar kompetensi guru itu meliputi 4 komponen utama, yakni kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Perlu diketahui, dengan adanya ternyata profesionalisme guru itu tidak cukup.
Artinya dalam hal ini guru tidak hanya mengandalkan profesinya saja, tetapi juga tindakan-tindakannya, actionnya. Dengan kata lain, guru harus sering melakukan tindakan-tindakan pembaharuan dalam meningkatkan mutu sekolah. Dengan kondisi pembaharuan inilah yang sering kita sebut dengan penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK berasal dari bahasa Inggris, yakni Classroom Action Research, yang artinya penelitian dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu objek penelitian dalam kelas tersebut. Secara empiris, guru yang berpengalaman mengajar secara tidak disadari telah melakukan sejumlah kegiatan tambahan yang tidak tercantum dalam suatu pelajaran, tetapi ia telah melaksanakan penelitian tindakan kelas. Selain itu, penelitian tindakan kelas ternyata juga dapat meningkatkan kinerja guru, menjadikan guru itu mudah dalam mencapai profesionalitasnya. Guru tidak lagi sebagai praktisi yang hanya merasa puas dengan apa yang dikerjakan tanpa adanya perbaikan dan inovasi, namun juga sebagai peneliti di bidangnya dan juga melaksanakan PTK didasarkan pada masalah aktual dan faktual yang berkembang di kelasnya dan tidak mengganggu tugas pokok seorang guru karena dia tidak perlu meninggalkan kelasnya, sebab PTK merupakan suatu kegiatan penelitian yang terintegrasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Dengan berbagai permasalahan yang ada, saya selaku peneliti mencoba mencari akar permasalahan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan, yakni dengan cara terjun langsung di lapangan. Dengan diketahui suatu sumber permasalahan yang sebenarnya, maka dapat dimudahkan untuk menemukan suatu solusinya. Kaitannya dalam hal ini, saya mencoba meneliti suatu sekolah yang ada di daerah Banyuwangi, tepatnya di daerah Kecamatan Gambiran, di SDN 4 Gambiran. Dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwasanya guru masih kesulitan dalam menyusun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kelas dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Dalam hal ini, sehingga guru akan mengalami kesulitan ketika dihadapkan suatu permasalahan-permasalahan yang baru dalam kelas. Logikanya, ketika guru itu sudah sulit dalam melakukan penyusunan persoalan atau permasalahannya, maka guru dipastikan akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu permasalahan atau menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, seperti begitu, karena kurangnya persiapan. Di samping penyusunan PTK, ternyata juga butuh akannya suatu tindakan-tindakan. Jadi PTK itu penelitian tindakan kelas, dalam susunannya, dalam langkah-langkah persiapannya itu tidak akan berarti tanpa adanya suatu tindakan secara langsung. Karena itu, maka guru perlu akannya suatu tindakan atas persoalan-persoalan yang telah disusun itu tadi. Dengan PTK inilah seseorang guru akan menjadi tahu akan kekurangan dan kelebihan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya dalam hal ini ialah masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah saya mencantumkan 4 pokok masalah, yakni pertama, apakah dalam pembelajaran di SD 4 sudah mencapai tujuan yang diinginkan? 2. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran pakem? 3. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran pakem dalam pembelajaran matematika di SDN 4 Gambiran? 4. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran pakem melalui model drill dan latihan dalam pembelajaran matematika di SDN 4 Gambiran? Ketiga, yakni pemecaan masalah. Kaitan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran di SDN 4, ternyata masih banyaknya para peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika, terutama dalam hal berhitung. Hal ini menjadi problem yang sangat bermasalah. Artinya, mengapa demikian? Karena berhitung merupakan modal terpenting dalam pelajaran matematika. Di sisi lain, banyak peserta didik yang mengalami kesulitan atau bahkan enggan untuk mengerjakan tugas sekolah dikarenakan tidak kemampuan itu tadi. Alhasil,
wali murid pun sebagai yang mengerjakan tugas itu sendiri. Hal ini dikarenakan dampak dari kegiatan daring itu sendiri. Jadi dengan adanya kegiatan daring itu sendiri, secara tidak langsung ini terkhususkan bagi siswa-siswi yang sulit melakukan pembelajaran, maka seorang wali murid pun akan juga ikut serta dalam kegiatan pembelajaran itu, terlebih dalam mengenai tugas. Alhasil wali muridnya pun menjadi pandai, siswa pun menjadi lumayan pandai. Enaknya seperti begitulah. Ya, jadi seolah-olah yang bekerja itu yang belajar wali muridnya. Seperti itu. Itu terkhususkan bagi siswa-siswi yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ialah mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini pastinya sangat sinkron sekali mengenai rumusan masalah tadi. Yang ini ada 4. Yang pertama mengetahui tingkat kondisivitas dalam pencapaian kualitas mutu pembelajaran. 2. Menjelaskan pengertian pembelajaran pakem. 3. Menjelaskan tata cara penerapan pembelajaran pakem dalam matematika di SDN 4 Gambiran. 4. Pembelajaran pakem melalui model drill dan latihan dalam pembelajaran matematika di SDN 4 Gambiran. Adapun manfaatnya yakni terbagi menjadi 3. Pertama, bagi siswa sendiri diharapkan siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menjalani belajarnya, terlebih bisa meningkatkan kualitas hasil belajarnya. 2. Bagi guru secara tidak langsung akan dituntut untuk lebih aktif, kreatif, inovatif dalam mengembangkan kegiatan belajarnya, sehingga memudahkan guru dan meningkatkan kualitas profesinya. 3. Di samping bagi sekolah, yakni di samping meningkatkan kualitas suatu pembelajaran di sekolah, juga dapat meningkatkan elektabilitas keberadaan sekolah di SDN 4 Gambiran. Yang selanjutnya adalah masuk di bab 2, yakni kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini terdapat 2 aspek kajian, yakni landasan teori dan hipotesis penelitian. Landasan teori ini sendiri yaitu mengacu pada sub atau variabel yang ada pada judul. Yang pertama, peningkatan secara KBBI ialah meningkatnya atau naiknya derajat, taraf, dan sebagainya. Peningkatan secara epistemologi telah menaikkan derajat, taraf, dan sebagainya, mempertinggi, memperhebat produksi, dan sebagainya. Selanjutnya ialah kualitas. Kualitas merupakan salah satu indikator penting dalam pendidikan untuk dapat eksis di tengah ketatnya persaingan sekolah. Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikan atau ditetapkan menurut standar. Ketiga ialah pengertian pembelajaran. Dalam kamus besar, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu tertentu dengan bergantung pada kekuatan harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh suatu hasil tertentu. Adapun pembelajaran itu sendiri didefinisikan yakni sebagai suatu proses membelajarkan peserta didik yang telah direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi agar siswa atau peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pembelajaran juga bisa diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkaran belajar. Selanjutnya ialah matematika. Matematika adalah 2 objek yang dapat diperoleh dari siswa. Artinya matematika di sini merupakan ilmu tentang logika, mengenal bentuk, mengenal aljabar, mengenal susunan, besaran, dan konsekuensinya yang saling berhubungan satu sama lainnya dengan jumlah yang banyaknya terbagi dalam 3 bidang, yakni aljabar, analisis, dan geometri. Seperti begitu. Nah, selanjutnya ialah pengertian pakem. Pakem sendiri sebenarnya merupakan bentuk singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Maka dari situ dalam pakem sendiri sebenarnya terdapat dari 4 prinsip pembelajaran, yakni aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif maksudnya adalah bahwa proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana yang sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengembangkan pendapat
atau gagasannya. Kreatif dimaksudkan bahwa siswa bisa merancang atau membuat hasil karya seperti menulis, mengarang, melukis, dan lain sebagainya. Efektif ialah siswa dibiasakan menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan mengajak siswa langsung ke sumber belajar, memanfaatkan alat peraga yang ada sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang terakhir ialah menyenangkan, yakni di mana proses pembelajaran harus menyenangkan. Dengan adanya proses yang menyenangkan, otomatis akan meningkatkan kualitas, meningkatkan daya minat siswa dalam pembelajaran. Seperti begitu. Yang selanjutnya ialah model pembelajaran drill dan latihan. Model drill dan latihan merupakan suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari peserta didik sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. Metode ini dapat diterapkan pada mata pelajaran matematika, khususnya pada materi pokok perkalian yang mana melibatkan soal-soal hitungan. Yang selanjutnya ialah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini diantaranya yang pertama ialah pelaksanaan model pembelajaran Pakem. Dalam pelaksanaan model pembelajaran Pakem ini terdapat dua tahapan. Yang pertama tahap persiapan. Tahap persiapan di sini untuk objek kajiannya adanya pemusatan terlebih dahulu pada siswa. Guru membuat persiapan mengajar, skenario pembelajaran secara rinci dan matang. Terus menerapkan asas fleksibilitas, melayani perbedaan individual, dan selanjutnya ialah tahap proses. Tahap proses inilah yang menentukan akan keberhasilan suatu penelitian. Dalam tahap proses ini, yang pertama ialah mendengarkan pendapat siswa, menggunakan bermacam-macam sumber belajar, merancang keberanian siswa untuk menyatakan dan menyanyikan sesuatu, memberikan pertanyaan secara terbuka, menantang dan produktif, pemecahan masalah, menuntut hasil terbaik dari siswa, memberikan umpan balik seketika, siswa memanjangkan hasil karyanya. Yang terakhir adalah kompetitif dan kooperatif, yakni persaingan dan kerjasama. Jadi dalam kegiatan penelitian ini, terutama dalam kelas, siswa perlu adanya persaingan dan kerjasama. Yang pertama, dengan adanya persaingan inilah siswa akan berusaha untuk sebaik mungkin bagaimana caranya itu lebih agar tidak mudah tertinggal daripada temannya. Yang selanjutnya ialah metode yang digunakan dalam model pembelajaran Pakem. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini ialah model drill dan latihan atau model drill dan praktis. Merupakan suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah dipelajari peserta didik sehingga memperoleh suatu keterampilan tertentu. Metode ini dapat diterapkan pada pelajaran matematika seperti halnya dalam materi berhitung. Selanjutnya ialah memasuki pada bab ketiga, yakni mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini ada beberapa aspek yang perlu saya jelaskan. Yang pertama ialah mengenai pendekatan dan jenis penelitian. Adapun pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam dari suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yakni mengkaji masalah kasus per kasus. Adapun jenis penelitian yang saya gunakan ialah jenis penelitian observasi, atau lebih tepatnya ialah survei langsung. Survei langsung ini terbagi menjadi dua untuk saya sendiri, yakni observasi dan wawancara. Observasi saya lakukan di kelas secara langsung, yaitu mengikut sertakan peran dari peserta didik. Yang kedua ialah wawancara, yaitu dengan mewawancarai kepala sekolah dan juga guru pembimbing secara langsung atau guru pengampu materi pelajaran itu sendiri. Yang kedua ialah setting penelitian. Setting penelitian ini terdapat 3 komponen, yakni tempat, waktu, dan subjek. Tempat sendiri yakni peneliti mengambil lokasi di SDN 4 Gamiran, Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan
lokasi yang pertama lokasi yang dekat, yang kedua SDN 4 Gambiran merupakan salah satu di antara beberapa SD yang ada di Kecamatan Gambiran yang memiliki ciri khas tersendiri dalam pelajaran matematika. Artinya ada kelebihan tersendiri dalam pelajaran matematika. Yang kedua, waktu penelitian. Dalam penelitian ini saya melakukan penelitian sebanyak 3 hari, yaitu pada hari Senin, hari Sabtu, dan hari Rabu. Selanjutnya ialah subjek penelitian. Subjek penelitian yakni ialah kelas 5 SD N4 Gambiran yang terdiri dari 34 siswa dengan rincian 22 siswa laki-laki dan 12 perempuan. Selanjutnya ialah prosedur penelitian. Yang dalam hal ini ada 3 prosedur. Yang pertama perizinan. Dalam perizinan ini saya berizin langsung kepada kepala sekolah dan juga guru pengampu dari pelajaran matematika, yang mana dalam hal ini penulis peneliti juga memaparkan tentang tujuannya dalam melakukan penelitian itu sendiri, yakni untuk memenuhi tugas perkuliahan. Yang kedua ialah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini peneliti melakukan penyusunan sekaligus memaparkan jadwal penelitian. Jadi harus ada susunan-susunannya dalam penelitian. Yang ketiga ialah tahap implementasi tindakan. Tahap ini peneliti terjun langsung di dalam kelas untuk melakukan penelitian atau observasi pada peserta didik dan juga wawancara langsung kepada kepala sekolah serta guru pengampu. Selanjutnya yang keempat ialah melaksanakan siklus penelitian. Untuk siklus penelitian ini saya menggunakan siklus dari MC Taker dan Kemis, yakni yang terdiri dari 4 alur. Yang pertama ialah perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Bisa dilihat gambarnya, yaitu dalam tahap perencanaan yakni menyiapkan instrumen penelitian terdiri dari lembar observasi siswa, lembar observasi guru, caltes, dan catatan lapangan. Kedua ialah melakukan koordinasi dengan guru sebagai kolaborator. Ketiga, memberikan pengarahan kepada teman sejawat yang bertindak sebagai observer. Yang kedua ialah tindakan. Tindakan di sini sama halnya seperti kegiatan-kegiatan direncanakan dalam RPP, yakni ada pendahuluan, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Seperti begitu. Yang selanjutnya ialah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 model penelitian secara garis besar ya, secara garis besarnya 2, yakni wawancara. Yaitu wawancara penulis dilakukan kepada kepala sekolah dan guru pengampu pelajaran itu tersendiri, yakni kepada beliau Bapak Sunarko SPD. Yang kedua ialah observasi. Observasi ini dilakukan di kelas dengan jumlah 17 anak kala itu. Dikarenakan situasi pandemi, maka siswa kelas 5 SD terbagi menjadi 2 sesi. Dan saya sendiri terdapat di sesi yang kedua, yakni 17 siswa. Yang selanjutnya ialah tes. Tes di sini serangkaian pertanyaan digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan yang dimiliki oleh individu, yaitu cara murid diberi soal yang sesuai dengan pembahasan yang sedang dipelajari. Jadi dalam konsep ini yang tes terutama saya menggunakan model pre-test dan post-test, yakni yang pertama memberikan tes berupa sebagai bahan acuan, yang kedua memberikan tes sebagai alat pengukur akan keberhasilan suatu pemahaman siswa itu sendiri dalam pembelajaran itu sendiri. Yang keempat ialah dokumentasi. Peneliti menggunakan checklist dokumentasi sebagai alat dalam mengkaji dokumen yang digunakan untuk mendukung data penelitian. Nah, ini buktinya seperti begini. Yang selanjutnya ialah instrumen penelitian, jadi catatan lapangan. Dalam penelitian harus ada upaya pencatatan dalam setiap kegiatan, terutama kegiatan yang berkaitan dengan guru maupun siswa, seperti begitu. 2 lembar observasi.
Yang selanjutnya ialah analisis data. Untuk analisis ini penulis menyesuaikan hasil penulisannya dengan permasalahan-permasalahan yang sedang diakui. Artinya apa? Dalam penyusunan analisis data itu harus ada kesesuaian dengan problematika yang ada pada waktu itu. Yang selanjutnya adalah keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan baik data observasi, wawancara maupun catatan lapangan. Jadi ada tiga aspek atau tiga komponen dalam keabsahan data itu sendiri. Yang selanjutnya adalah indikator kerja, yakni suatu program atau tindakan dikatakan berhasil apabila mampu mencapai kriteria yang telah ditentukan. Seperti contoh dalam hal ini, yakni penelitian dikatakan berhasil apabila persentase siswi kelas 5 SD mampu berhitung secara cepat dan tepat yang mencapai 75%. Jadi jika belum mencapai 75% maka belum dikatakan berhasil dalam penelitian tersebut. Selanjutnya adalah daftar pusaka ya, seperti begini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.